Jadi sholat keterhubungan sama yang jauh sama yang dekat. Sekarang saya tanya, yang dekat itu siapa? Yang dekat itu aku. Oke, saya tanya, aku tuh yang mana? Mau kecil mau besar terserah dulu deh. Berarti di sini ada kata-kata aku nih. Aku tuh apa sih? Hah? Ruh, oke lah. Ruh itu apa? Percikan itu apa? Aku apa? Ruh percikan, bolak-balik. Ya, ini abstrak terus nih. Oke, sekarang kita mudahkan boleh ya? Oke. Sekarang kita renungkan begini. Kalau kita bicara dalam konteks, kenapa kata pertama dalam syahadat apa, Bu, Pak? Ya, artinya apa? Kata pertama, aku. Bentar dulu. Yang pertama dulu. Aku. Oke? Baru ada bersaksi. Syarat mula kan gini, innani anallah, dirikanlah sholat untuk mengingat. Syarat mutlak ingat harus bersaksi dulu nggak? Rukun Islam yang pertama sholat atau syahadat? Kenapa begitu? Menyaksikan baru ingat. Ibu bapak bisa ingat saya nggak kalau belum ketemu saya? Nggak bisa. Ingat sama si Abu ya, udah ketemu belum, tapi inget aja, nggak mungkin. Betul nggak? Berarti syarat mutlaknya nomor satu apa dulu? Bersaksi. Baru ingat apa yang disaksikan. Makanya kalau kita bicara dalam konteks apapun, inti dari Islam nomor satu itu adalah witnessing, menyaksikan. Ibu bapak sering bersaksi nggak kira-kira? Atau sering menilai? Begitu ngelihat, banyak menilai atau banyak menyaksikan? Yang mana? Menilai. Jadi kita tuh jarang bersaksi loh. Dikit udah salah, dikit udah jelek, dikit udah nggak cocok. Terus melakukan penilaian. Sehingga saking kita sering menilai, kita kurang skill untuk menyaksikan gitu. Bagi orang yang sering menjudgment, itu susah banget untuk menilai apa adanya, itu susah. Apalagi orangnya udah punya rekor nggak bagus gitu, udah ngeliat, oh udah aja gitu. Jadi udah, begitulah kira-kira. Ya, dapat ya. Maka kenapa kata kuncinya adalah bersaksi. Oke, ini kalau simplex emang harus pelan tapi santai, tapi mudah-mudahan dapat gitu. Oke, pelan-pelan ya. Berarti aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Ini maksudnya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Oke, maksudnya apa? Berarti ada Tuhan, ada Allah. Betul nggak? Tuhan palsu boleh lah. Yang palsu yang gimana, Bu? Oke. Berarti pertanyaannya adalah, aku selalu menyaksikan antara ilah dan Allah. Pertanyaan, gimana mau menyaksikan ilah dan Allah kalau kita nggak punya pembeda mana ilah, mana Allah? Betul nggak? Iya. Sampai sini oke? Pertanyaan, yang bisa membuat kita membedakan ilah dan Allah di luar diri kita atau di dalam diri kita? Karena kenapa? Yang akan selalu disaksikan bukan sesuatu yang di luar, tetapi sesuatu yang jauh di dalam diri kita. Sampai sini oke? Oke, saya mau gampangin ya. Tuhan itu segala sesuatu yang mendominasi dirimu. Dominance.
Jadi kalau sekarang mikirin uang terus, maka uang bisa jadi Tuhan. Betul nggak? Kalau mikirin jabatan terus, jabatan bisa jadi Tuhan. Maka akan saya mudahkan Tuhan atau yang mendominasi, kita sebut ini namanya konsep. Maka bahasa gampangnya, tidak ada konsep kecuali realitas. Tidak ada apa? Kecuali benar salah konsep nggak? Konsep baik buruk. Berarti kalau saya udah syahadat, saya melampaui dualitas karena tahu itu realitas. Contoh. Ibu bapak ini berapa? Oke, saya tanya. 4 ini konsep bukan? Konsep. Betul nggak? Berarti kalau nanti ada yang orang ngomong 9, salah nggak? Ini ragu-ragu nih ya. Kalau ada orang ngomong 9, salah nggak dia? Nah, orang yang bersyahadat nggak langsung nyalahin. Kenapa? Karena boleh jadi dari kecil dia dikasih tahu ini adalah 9. Betul nggak? Ini kita bisa sama-sama setuju 4 karena secara mayoritas, secara kolektif kita memiliki kesepakatan kalau ini adalah 4. Betul nggak? Sampai sini oke? Sampai sini clear? Berarti saya nggak mudah berantem, nggak mudah ngejudge. Kenapa? Tar dulu, nggak usah berantem dulu, nggak usah ngejudge dulu. Kenapa? Mending tahu dulu kenapa dia ngejawab 9. Itu udah mulai setengah bersyahadat namanya. Sekarang kalau ada orang ngomong ini 9, nggak tedeng-aledeng, salah, kafir. Bisa begitu nggak? Padahal nggak tahu ujung pangkalnya gimana. Padahal ini mau 4 atau mau 9, 4 konsep, 9 juga konsep. Betul nggak? Sampai sini oke? Oke ya? Oke. Sekarang pertanyaannya, berarti kalau saya melihat ini sebagai realitas, hal yang akan terjadi tidak akan ada konflik. Tidak akan ada konflik. Kenapa? Karena saya mengerti sudut pandang setiap siapapun pasti punya perbedaan. Maka aku menyaksikan. Dan saya tahu ini 4 karena ada data di pikiran saya yang ngasih tahu bahwa ini adalah 4. Jadi ini 4 sesungguhnya nggak kira-kira? Enggak. Konsep. Kita mundur dulu ke sini. Supaya nanti kita menyadari, begitu ibu bapak tahu untuk melepaskan dualitas, enggak cepat judgement, itu aja kuncinya. Karena kalau sekarang saya ngerasa benar, limitasi kebenaran menurut kebenaranku. Jadi gampang nyalahin orang gitu. Padahal dalam hidup nggak ada benar salah kan? Yang ada apa? Benar dan kebenaran yang lain. Karena dia juga ngerasa benar pasti. Dia juga ngerasa benar pasti gitu. Betul nggak? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti sekarang saya tanya, kalau ibu bapak menggunakan pandangan ilah, di papan tulis ini banyak tulisan nggak? Banyak. Tapi kalau ibu bapak menggunakan pandangan Allah, ibu bapak nggak ngelihat tulisan, tapi ibu bapak ngelihat. Karena kalau nggak ada whiteboard, tulisan nggak akan ada. Betul nggak? Berarti yang paling primer di antara whiteboard dan tulisan, whiteboardnya nggak kira-kira? Iya. Kenapa? Iya. Spidol nggak ada whiteboard juga nggak akan bisa kan? Iya. Ini kan konsepnya kita tahu mana layar, mana wujud gitu loh. Berarti semua kita datang dari sumber yang sama nggak? Iya. Dapat dulu sampai sini. Makanya ketika kita mulai ngelihat sudut pandang yang lebih luas, kita tidak melihat partikular.
Yang aku lihat adalah esensinya. Ibu bapak masuk ke ruangan ini langsung melihat piano, kursi, whiteboard, betul nggak? Tapi lupa mau ada piano apa, esensi dari di sini ruangannya. Jadi bahasa gampangnya, kalau masih menyembah ilah, itu disebut manusia perabot, sibuk sama drama hidup gitu. Tapi kalau udah menyaksikan Allah, dia menjadi manusia ruang. Dia siap meruangi siapapun itu, apapun itu. Karena kenapa? Dia sadar bahwa aku adalah ruangannya gitu. Nah, sekarang saya tanya, kita renungkan nih. Berarti ada nggak yang mengganggu kita untuk jadi perabotan terus? Ada nggak? Ada nggak yang mengganggu kita untuk menilai terus, mengganggu kita untuk ngejudge? Ada nggak yang begitu? Siapa yang mengganggu? Atau gini deh, bukan siapanya dulu deh. Di mana dia mengganggu? Di luar diri kita atau di dalam diri kita? Berarti kalau gitu semua apapun, pernah dengar nggak? Musuh adalah musuh diriku sendiri. Pernah dengar nggak? Diri yang mana yang jadi musuh? Nah, berarti kalau kita mau menyadari keterhubungan, enggak, aku harus mengenal siapa aku. Aku yang mana nih? Karena akan banyak aku di dalam aku. Contoh, kita pernah jadi anak SD, itu aku waktu SD sama aku waktu sekarang sama nggak? Ada yang sama, ada yang beda. Tubuhnya beda dong, pikirannya beda dong. Tapi aku yang dari SD, TK, lahir, sekarang sampai nanti, ada yang sama nggak? Ada. Oke? Sip ya? Supaya nanti kita ngerti bahwa, oh ternyata nanti kita bagi dua. Ilah adalah diri palsu, Allah adalah asli. Ilah nanti dualitas, melampaui dualitas, itu namanya Allah. Makanya disebut Esa. Kan Esa itu bukan satu, bukan loh ya. Kalau satu bisa dibagi dua, berarti ada Allah setengah tuh ya. Bukan satu, bukan, menyatu. Karena nggak ada yang lepas dari dia gitu. Jadi nggak mungkin ada tulisan di luar whiteboard ini, nggak mungkin, karena di sini nggak ada space nulis, di sini nggak ada space nulis, semuanya ada di whiteboard ini nggak? Maka dia meliputi. Ya, dia meliputi pasti. Aha, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pertanyaan, ulang-ulang ya. Mengingat di yang jauh, di yang dekat. Dekat banget. Berarti yang paling dekat banget di antara apapun apa? Diriku yang mana? Oke, sekarang saya tanya gini. Ibu dan bapak kalau lagi tidur sadar nggak? Nah, mulai. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Oke, kalau jawab enggak, kalau tidur mimpi, pernah mimpi nggak? Tahu itu mimpi. Kenapa bisa begitu? Iya, lagi tidur, mimpi. Sadar akan mimpi nggak? Bukan. Waktu mimpi kejadiannya ada. Kalau waktu mimpi dikejar dogi, kerasa beneran nggak? Berarti mengalami itu nggak? Iya. Berarti ada yang mengalami nggak? Ada yang menyadari nggak? Berarti kesadaran ada nggak? Jadi lagi tidur sadar nggak? Nah, mulai. Nah ya. Karena kalau kita ini cara yang paling mudah untuk menyadari dulu itu gitu.
Dah ya, pelan-pelan ya. Nanti kita ngerti ke sini. Oke. Dah. Pertanyaan. Kita itu setidaknya ada 3 bagian besar, Ibu dan Bapak. 4 sih. 3,5 lah hari ini ya. Nah, panjang banget soalnya. Pelan-pelan. Kita bagi 2. Ini anggap self ya, diri kita. Ada external world, ada internal world. Ada dunia luar, ada dunia dalam. Di luar diri, di dalam diri. Sekarang saya tanya, Ibu Bapak lihat saya nggak sekarang? Di mana lihatnya? Mana tunjuk coba? Nah, mulai. Yang Ibu Bapak lihat itu saya di luar, tapi jangan lupa Ibu Bapak menyaksikan saya semuanya di dalam dirinya. Ulang. Ibu Bapak ngelihat saya, tapi Ibu Bapak melihat saya kan bukan masalah lihat ininya, tapi Ibu Bapak menyaksikan saya selalu di dalam dirinya masing-masing. Buktinya kalau saya nggak ada, Ibu Bapak marah masih bisa dengerin atau masih bisa membayangkan suara saya nggak? Masih. Betul nggak? Berarti ini hanya tampilan. Sekarang saya tanya, sebenarnya Ibu Bapak lihat saya nggak? Enggak. Ibu Bapak cuma lihat tampilan atau lihat pantulan cahaya. Cerminan. Maka saya hidup di dalam dirinya Ibu Bapak. Maka kalau saya tanya satu-satu tentang saya, nggak akan ada yang sama isinya. Tergantung wadahnya. Betul nggak? Berarti semua kehidupan terjadi di luar diri kita atau di dalam diri kita? Berarti kalau Ibu Bapak ngeliat orang ini jelek banget, dia yang jelek atau pandangan saya terhadap dia yang jelek? Nah, gitu. Berarti baik, buruk, hitam, putih, apa semua bukan masalah itunya, bukan. Tapi aku melihatnya. Sampai sini oke? Berarti penglihatan kita terlimitasi nggak? Nah, ya, pelan-pelan ya. Berarti Ibu Bapak sekarang megang tangan, megang nyentuh apa, semua sensasi ada di luar diri kita, di dalam diri kita. Di dalam, semuanya with. Gak ada yang di luar. Berarti kalau saya ngejelekin orang, dia A, B, C, yang jelek dia atau di dalam diri saya banyak kejelekan? Nah, gitu. Betul nggak? Karena sesuatu yang terrefleksi keluar nggak pernah datang dari orang lain. Sekarang saya tanya, orang itu bikin kita kesel nggak? Enggak. Keselnya udah ada, dia cuma ngingetin. Pas aja ketemu dia, kok keluar kesel saya ya? Gitu. Betul nggak? Oke ya. Berarti kalau kita ngelihat orang nyebelin, ingat yang nyebelin bukan dia, tapi ada sesuatu di sini yang aku merasakan menyebalkan. Sampai sini oke? Karena mau A, mau B, sok Ibu Bapak kalau lagi happy ngelihat siapapun aman aja, betul nggak? Tapi kalau lagi bete ngelihat apapun ikut bete, betul nggak? Berarti bukan urusan lingkungannya, urusan dalamnya gitu loh. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti faktor eksternal itu adalah layar dari internal kita memberikan sebuah proyeksi. Sip. Berarti kalau aku bete akan mengeluarkan proyeksi bete keluar nggak? Apalagi bete-bete aja udah. Betul nggak? Cuman karena nggak sadar ada proyeksi dan layar, gara-gara dia aku gini. Contoh, kalau ini layar, ini proyeksi, ini proyektor. Kalau saya munculkan terus film sedihnya India, yang akan terproyeksi di layar film sedih terus nggak kira-kira? Ini kebanyakan orang munculin film sedih terus, tapi pengennya bahagia gitu loh Bu. Akhirnya apa?
berusaha merubah layarnya, tapi nggak ngerubah proyeksinya gitu. Aku tuh pengen kamu berubah. Berharap orang lain berubah, tapi proyeksi di dalamnya nggak ikut berubah, nggak akan ada perubahan. Betul nggak? Berarti pertanyaannya, daripada alih-alih ngerubah layar, mending ganti filmnya. Dan pemilihan film, pemilihan kita masing-masing. Itulah kenapa ibu bapak, bahagia itu pilihan. Titik. Nah, banyak orang yang bahagia itu untung-untungan jadi judi. Biar mau bahagia, mau nggak untung-untungan. Hari ini bahagia, ya udah. Hari ini nggak, ya udah. Tapi dia nggak ngeset ininya. Sip ya. Jadi sekarang kalau ada orang ngomong, aku nggak bahagia gara-gara dia, itu absurd banget, Bu. Gak ada yang bisa merenggut kebahagiaan kita kecuali kita yang memindahkan proyeksinya. Mau ada orang ngejelekin, ngerendahin, kalau proyeksi dan saya dengar ini, oh ini cuma suara, selesai. Betul nggak? Yang ngebuat kita nggak nyaman karena kita menolak itu nggak cocok sama keinginan. Betul nggak, Bu, Pak? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, puncak dari semua, kalau kita sholatnya khusyuk, kita akan memproyeksikan hanya kasih sayang, gitu aja. Berarti sholat itu apa? Melakukan sebuah progres untuk terus-menerus memperbaiki proyeksinya. Karena proyeksinya tidak datang dari luar, tapi datang dari dalam. Sampai sini oke? Berarti ibu bapak maaf ya, kalau kita benci sama orang dan kita tidak memaafkan orang itu, yang rugi siapa? Nah gitu. Jadi kalau gini nanti ngerti bahwa oh easy gitu, oke. Meskipun nanti ada turbulensi, tapi ngerti gitu. Sip? Oke sampai sini? Oke. Nah sekarang pertanyaan, kejadian ini semua di luar diri kita atau di dalam diri kita? Kita penting tahu mekanismenya gimana. Oke, contoh. Dari luar mau ke dalam perlu ada pintu masuk nggak? Apa pintu masuk? Bukan, panca indera sense. Ibu bapak kalau ngelihat tetangga beli mobil pengen, gara-gara apa? Ngelihat masalahnya. So kalau nggak ngelihat, enggak. Betul nggak? Pengen ini gara apa? Dengar. Nah, pokoknya kalau udah 2 kali hati-hati aja. Maka si sensing ini nanti akan sangat mempengaruhi informasi antara dunia luar dan dunia dalam. To be simple, dunia luar disebut dunia, sesuatu yang di dalam disebut akhirat gitu. Jadi dunia dan akhirat nanti atau sekarang? Sekarang. Ini dunia, di dalam namanya akhirat. Maka kalau akhiratnya beres, dunia beres nggak? Iya, kalau kamu ngeberesin proyektor, proyeksi, semua beres dunianya. Sampai sini oke? Sip ya? Ya, sekarang saya tanya, berarti ada receiver nggak di sini? Ada sesuatu yang nerima informasi dari pendengaran penglihatan hatinya? Ada. Maka yang paling luar dalam konteks tubuh manusia atau diri manusia, inilah yang disebut jisim atau jasad. Kenapa perlu jasad, Bu, Pak? Ya kalau nggak ada jasad, nggak ada wadahnya. Betul nggak? Kalau kita nggak ada wadah, nggak akan kelihatan. Karena ibu bapak ngelihat saya, sebenarnya ibu bapak nggak ngelihat saya juga sih. Yang ibu bapak hanya lihat adalah cahaya.
Ini kalau ruangannya gelap segelap-gelapnya bisa saling lihat nggak? Jadi kita tidak mensyukuri cahaya, tapi kita sibuk dengan kemasan. Padahal tanpa cahaya nggak akan kelihatan apa-apa. Betul nggak? Jadi kalau saya nggak punya jasad ya ibu bapak, kenapa saya terlihat? Karena ada benda padat yang memantulkan cahaya. Wish. Kalau sayanya nggak ada, ya gimana ibu bapak mau ngeliat kayak Casper gitu bu pak? Gitu. Si Casper kan nggak kelihatan karena dia nggak punya pantulannya gitu. Sip ya. Berarti pertanyaannya kalau ini adalah wadah, ada isinya nggak? Nah itu yang penting. Semuanya juga penting deng. Ini juga penting. Jangan lupa ini harus dirawat juga. Tapi maksud saya kaitannya sholat ini konteksnya adalah tidak hanya dalam konteks jasa. Sampai sini oke? Oke? Nah, sekarang kita masuk nih. Di jasad nempel sens pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, perabaan. Oke? Sekarang saya tanya. Ini receiver untuk mengambil info dari luar nggak? Kita sebut dari luar namanya data. Data itu plural. Kalau single namanya datum. Tapi kenapa disebut data? Karena data nggak pernah satu gitu. Ibu bapak ini setiap bit tuh masuk data tuh banyak banget loh. Yang kelihatan mata terbatas, yang terdengar kuping terbatas. Megahertznya cuma 60 sampai 60 ribu gitu misalnya. Mata cuma ini udah sekitar 200-500 meter udah mulai blur nggak kira-kira? Maka hati-hati sama panca indera. Karena panca indera bisa menipu. Contoh, ini ada gelas, ada diisi air, saya masukin spidol, jadi bengkok nggak? Ya, berantem loh. Bengkok, enggak, lurus, dicabut, lurus, bengkok, lurus, bengkok. Oh iya ya, ternyata itu semua hanya tipuan optik. Kebayang nggak dari jauh udah ngejudge, udah marah, udah benci, selesai. Berarti kita perlu aware terhadap pendengaran, penglihatan atau sense dulu nggak kira-kira? Ibu bapak maaf ya, nggak mungkin orang khusyuk kalau dia tidak aware dulu terhadap apa yang dia dengar, dia lihat, dia raba. Jadi maaf ya, mau jadi khusyuk perjalanannya panjang bu. Makanya sebelum sholat disuruh wudhu. Wudhu ngecek kuping nggak? Ngecek lihat, ngecek mikir, ngecek ngomong rasa. Itu kan bukan ngebersihin kotoran kuping, bukan. Tetapi ngecek dulu informasi yang masuk melalui lubang-lubang. Ada, bisa nge-meregulasi itu, gitu kira-kira. Ibu bapak fungsi wudhu buat apa sih? Membersihkan apa? Wudhu sama mandi bersih mana? Mandi. Tapi mau sholat wudhu atau mandi? Wudhu. Kenapa? Mensucikan apa? Nah, berarti kalau kita tahu fungsi wudhu adalah untuk ngecek dulu sens atau panca indera, karena kenapa? Kita akan masuk ke esensi di dalam. Kalau panca inderanya nggak beres, ke dalamnya nggak beres, gitu kira-kira. Sampai sini oke. Jadi khusyuk datang pertama dari wudhu dulu. Kalau wudhunya nggak khusyuk, sholat nggak mungkin khusyuk aja. Jadi sekarang orang sholat Allah, udah aja. Sholat Allah, begom, udah aja. Itu kan cuma jadi olahraga. Sembah raga namanya. Tapi sekarang saya tanya, kalau ngomongin sembah raga berarti cuma ngomongin fisiknya nggak? Iya. Makanya saya sering nanya, ini orang sholat apa senam sih? Gitu bu, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena dia hanya melakukan activity fisik, yoga gitu. Terus yoga juga sekarang mikir belok-belokin tubuh. Bukan, yoga itu artinya union, menyatu gitu. Tauhid gitu.
Nah sekarang memandang sholat apa udah jadi padatan gerakan itu. Sok saya tanya, mohon maaf nih, ibu bapak bisa ngelihat orang sholat nggak? Ih, nggak bisa. Yang ibu bapak lihat gerakannya. Ih, sekali lagi ya. Bisa ngelihat orang sholat nggak? Orang dia keterhubungan sama Allah, lihat, ih, ibu kayaknya hubungannya nggak bagus sih sama Allah, kan nggak bisa. Betul nggak? Tetapi hubungan itu nanti outputnya kembali kepada perilaku. Makanya ibu bapak di syarat sholat nggak ada rukun sholat harus kelihatan, nggak ada. Betul nggak? Karena konteks esensinya tidak terletak pada itu gitu. Jadi kita bisa ngelihat gerakan sholat orang, tapi hubungannya itu bukan dilihat tapi dirasakan gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Paham? Paham. Ini kita bicara baru dalam konteks sense. Ibu bapak dengar saya bicara? Yang mendengarkan siapa? Nah, mulai lagi deh. Ini kuping dengar nggak? Kuping itu instrumen dengar. Jadi kuping instrumen dengar, mata instrumen lihat. Piano instrumen musik. Musiknya ada pada piano nggak? Ini kalau nggak ada yang mainin, bunyi nggak dia? Enggak. Karena dia hanya instrumen. Berarti perlu ada subjeknya nggak? Perlu dong. Maka ada instrumen dengar, ada daya dengar. Ibu bapak maaf ya, ada nggak orang punya kuping tapi nggak mau dengar? Ada nggak? Ya jangan banyak, gak enak, ada aja lah ya. Dikasih tahu tuh nggak mau dengar aja. Berarti yang bermasalah kupingnya nggak? Bisa jadi. Kalau bermasalah instrumen namanya tunarungu. Kalau bermasalah mata namanya tuna netra. Tetapi kupingnya oke, matanya oke, tetap nggak mau dengar dan nggak mau lihat. Berarti yang bermasalah di mana? Berarti ada yang lebih dalam dari panca indera. Itulah namanya jiwa. Ya bapak maaf ya, kalau ada orang diomongin diulang-ulang nggak mau berubah, berarti bermasalah dengan, bukan nama kupingnya, bukan. Makanya kupingnya mau dibersihin, mau dikasih apa-apa, kalau ininya nggak beres, tetap nggak kepake gitu. Oke sampai sini? Sip ya? Berarti si jiwa ini dayanya. Kuping instrumen. Oke? Nah, saya ulang-ulang nih, punten pisan. Si jiwa ini dalam perspektif bahasa Arab disebut nafs. Maka nafs dibagi dua nih, ada nafs yang positif, ada nafs yang negatif. Yang negatif namanya su. Jadi nafsu. Yang positif namanya rohmah, nafsu birohmah. Makanya nanti dalam derajat jiwa yang pernah kita bahas, dalam sudut pandang perspektif itu ada 7 tuh. Dari amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Gitu kira-kira. Berarti di sini ada apa? Pikiran, perasaan, dan emosi. Pertanyaan. Pikiran, perasaan, dan emosi subjek bukan? Pikiran, perasaan, dan emosi aku bukan? Gini. Ibu bapak kalau lagi berpikir ngomong apa? Aku sedang berpikir. Berarti ada yang berpikir nggak di situ?
Siapa? Nah, berarti akunya yang mana? Oke, berarti antara jasad dan jiwa, ini diri kita yang sejati bukan? Kalau tadi bukan, sekarang iya, gimana? Ulang-ulang ya, ulang-ulang. Gini. Ibu bapak kalau lagi mikir suka ngomong gini ya, aku berpikir, betul nggak? Atau pikiranku. Oke. Pokoknya ciri-ciri kalau yang sejati itu langsung dan nggak ada faktor eksternal yang membuat atau yang dalam tanda petik mengumpulkan. Contoh-contoh. Ibu bapak sadar atau enggak, tubuh fisik kita cuman kumpulan makanan yang kita kumpulin dari lahir sampai sekarang, betul nggak? Ya, ya dong. Dalam tanda petik kita ngumpulin makanan jadi tubuh ini. Makanya dulu segini, naik, tumbuh. Berarti ada yang mengenerate, ada yang masuk ke dalam tubuh untuk tumbuh, betul nggak kira-kira? Yes, clear. Berarti tubuh diri kita yang sejati bukan? Tubuh diri kita yang sejati bukan? Dia ada faktor eksternal. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, sekarang saya tanya. Pikiran bisa dipakai kalau ada apa? Data. Data datang dari luar nggak? Berarti pikiran kita datangnya dari luar juga nggak? Berarti pikiran diri kita bukan? Bukan. Pun nanti perasaan dan emosi. Sampai sini oke? Oke, pelan-pelan ya Bu, Pak ya. Ini kita di sini lama-lama dikit, tapi nanti after ini baru nanti ngerti gitu. Baru dapet, oh, aha, gitu. Oke, sekarang saya tanya. Berarti ada jasad dan ada jiwa nih. Pertanyaan, yang langsung datang dari Allah apa namanya? Ruh. Maka di surat 32 ayat 9 itu disebut, aku tiupkan. Daya, supaya gampang, saya mau pakai bahas kata ini aja. Di antara ini semua, aku sang sejati, I ada di sini. Aku yang sejati, I-nya ada di sini. Inilah namanya kesadaran. Oke? Berarti ada jasad, ada jiwa, ada yang nggak pernah ganti-ganti, yang nggak pernah tuker-tuker, yang nggak pernah off, nggak pernah on, yang mana? Ini dong. Ibu bapak nanti jam 10, jam 11 malam mulai ngantuk nggak? Ini off nih. Betul nggak? Tapi waktu kita tidur, kesadaran ada nggak? Ada. Buktinya mimpi tahu mimpi itu. Sampai sini oke? Contoh, ibu bapak pernah ngerasain tidur nyenyak nggak? Nyenyak banget pernah ngerasain? Kenapa tahu tidur nyenyak dari mana? Kenapa tahu begitu? Berarti ada kesadaran yang menyaksikan. Betul nggak? Makanya kalau di ayat kursi, dialah yang terus-menerus mengurus makhluknya, nggak pernah tidur, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah off, nggak pernah gimana. Itulah yang disebut sang kesadaran. Sampai sini oke? Nah, sekarang saya tanya. Kesadaran ibu bapak waktu TK sama kesadaran ibu bapak sekarang, kesadaran yang sama nggak? Sama, itu juga. Yang beda, pikirannya beda, perasaannya beda, emosinya beda. Semakin gejolak yang tengah tinggi, semakin volume kesadarannya kecil. Semakin gejolaknya tenang, semakin volume kesadarannya besar.
perbedaan kesadaran bukan kesadaran yang berbeda, tetapi gejolak jiwanya yang berbeda. Nah, sekarang saya tanya, maaf ya, berarti kalau kesadaran ini adalah yang langsung dari Allah, kesadaran ini yang paling dekat dengan kita nggak kira-kira? Iya, berarti sholat itu maksudnya apa? Terhubung kepada kesadaran. Mau ngomong itu aja dari tadi. Connect to your conscious, titik. Biar kita ada di wilayah kesadaran. Sekarang saya tanya, berarti yang membuat kita nggak sadar apa? Ini. Pikiran, perasaan, emosi. Makanya secara singkat, maaf ya, sholat itu menonaktifkan ini. Saya sering pakai bahasa manas aja supaya gampang ya. Ibu bapak, wilayah kejiwaan disebut manas, wilayah ketuhanan disebut Isa. Makanya Isa sering disebut Rohul Kudus. Maka kita ini perpaduan antara manas dan Isa, makanya disebut manusia gitu. Berarti kalau ibu bapak manasnya off, kesadaran lagi aktif nggak? Iya. Sekarang saya tanya, lebih sering menggunakan kesadaran atau lebih sering menggunakan pikiran yang mana? Nah, gitu. Betul nggak? Jadi ibu bapak sering berpikir nggak? Enggak, digunakan pikiran. Betul nggak? Jadi wilayah tengah ini output produknya apa? Habits. Sekarang saya tanya lagi. Berarti inani anallah, aku ini Allah, maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ngerti nggak maksudnya kalau kita relatekan ke sini? Setiap kamu terhadap semua decision dalam kehidupan. Karena kenapa? Simply yang tengah kita sebut ego. Udah gitu aja. Sampai sini dikit lagi ya, nambah satu diksi aja. Habis gitu, yuk kita ngerti habis ini. Berarti ada jasad paling kiri, ada kesadaran paling kanan, si ego, manas, jiwa atau di pertengahan nggak? Di pertengahan nggak? Pertengahan bahasa Arabnya barzah. Ibu bapak pernah dengar alam barzah nggak? Berarti alam barzah ketika overthinking, ibu bapak lagi di alam barzah tuh. Lagi stres berlebih, lagi khawatir berlebih. Kenapa? Karena ego menguasai kesadaran. Makanya ketika kita melampaui alam barzah kita akan ketemu kesadaran. Kalau semua ada di wilayah kesadaran, ada judgement lagi kan di antara kita? Nggak ada. Maka output selesai sholat, salam kanan, salam kiri, damai semuanya. Kenapa? Aku melepaskan dari semua barzahku, aku tidak ada penilaian di situ, karena yang ada hanyalah damai dan welas asih. Gitu loh Bu. Jadi nanti make sense kenapa sholat ini penting banget gitu. Tapi kalau ini cuma Allah, legum, udah barzah nggak ngerti, Allahu Akbar, aduh jadi ingat kunci lah, jadi ingat masak lah. Betul nggak? Kenapa? Karena at least nggak ngerti mekanismenya gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi dari tadi awal sampai mau di sini, saya cuma mau bicara bahwa ibu bapak, sholat adalah menyentuh kesadaran, titik. Terhubung kepada kesadaran. Dah, itu aja yang pengen diceritain sederhananya. Jadi Pak, mengingat Allah. Ya, kalau kita, ya meskipun nanti kita ngerti bahwa kesadaran ini juga nggak bisa diceritain sih. Tetapi setidaknya kita menyadari bahwa aku adalah kesadaran yang selalu menyadari ini semua gitu. Sampai sini oke?
Sampai sini oke? Nah, contoh paling gampang, dikit lagi aja. Ibu bapak, setiap apapun jiwa, outputnya akan menjadi memori. Memori akan menjadi pengalaman. Saya tanya, kalau kita ada pengalaman, harus ada yang menyaksikan pengalaman nggak kira-kira? Apa yang menyaksikan pengalaman? Kesadaran. Nah sekarang ngomong diri sendiri itu sadar bahwa diri yang sejati itu si sang sadar gitu kira-kira. Karena diri itu bisa nama, diri itu bisa pikiran, diri itu bisa perasaan, bisa emosi, betul nggak? Tapi kalau kita ngomongin the true self, diri yang sejati, semuanya sama. Ini nih, kita semua, oke gini, kita yang membedakan kalau ini 1, ini 2, ini 3. Perbedaan kita sekarang 1, 2 atau 3? 1 dan 2. Jasadnya beda, manasnya beda, betul nggak? Tapi 3-nya selalu sama nggak kira-kira? Berarti kalau kita udah melepaskan jasad, kita udah melepaskan manas, kita ada satu kesatuan ya kira-kira? Udah nggak ngelihat lagi kamu OB, kamu jenderal, kamu kaya, kamu miskin, nggak penting. Kenapa? Itu semua konstruktif dari manas. Maka di situ baru bisa ngomong, kemana aku melihat, itu wajahnya Allah. Berarti kalau saya di level ini, saya cuma ngelihat kesadaran-kesadaran aja sih. Cuman bentuknya beda-beda, manasnya beda-beda gitu. Oke nggak? Sip? Ibu bapak pengen bahas khusus sih jadi susah ya bahasannya ya. Tapi gini ya kira-kira ya. Oke ya? Dapat ya? Sip ya? Oke. Ya. Jadi intinya, penting banget nggak untuk main ke kesadaran? Penting. Kalau enggak, kita didorong sama ini. Sip? Nah, contoh. Sekarang ibu bapak lagi bangun nggak? Sekarang. Nah, bangun itu artinya panca indera nyala, pikiran nyala. Itu bangun. Lagi on dua-duanya. Nanti jam 9.10 malam. Nah udah gini-gini nih. Itu ciri-ciri apa coba? Panca inderanya mau off. Tetapi begitu tidur mimpi, pikiran masih nyala. Maka orang yang stres, orang yang jiwanya nggak tenang, pasti susah tidur, Bu. Kenapa? Ininya bergejolak terus nih. Gitu, gelombang. Jadi sekarang orang tidur tuh belum tentu tidur loh. Baru panca inderanya off, tapi pikirannya nyala banget. Makanya dia mimpi, nightmare apa. Kenapa? Dia ngambil dari memori gitu. Nggak tenang jiwanya. Makanya Ibu pernah dengar nggak? Kalau mau bobo disuruh wudhu dulu. Pernah dengar nggak? Iya, bukan itu poinnya. Bersihin ini nih. Nah, sekarang saya tanya, waktu bangun sama waktu mimpi, yang pasti selalu ada siapa? Kesadaran. Maka kesadaran akan ada di sini, kesadaran juga akan ada di sini. Let's say, jiwanya tenang, di bawahnya namanya deep sleep atau tidur nyenyak. Panca indera off, pikiran off. Ini tenang banget di sini. Ini kalau kata orang Sunda, tibra, Bu. Tibra itu artinya deep sleep. Enak, kualitas. Ini tidur 5 menit di sini, tenaganya top aja. Sekarang saya tanya, waktu deep sleep, kesadaran ada nggak? Karena apa buktinya? Bangun, aduh nyenyak tidur. Betul nggak? Tahu dari mana coba? Karena kesadaran nggak pernah bobo. Jadi kesadaran selalu menemani di 3 state ini nggak? Iya. Makanya ibu bapak maaf ya, kalau orang lagi bobo, panca inderanya off, salah satu ego yang terbesar datang dari panca indera. Maka orang lagi tidur nggak bisa berbuat baik, nggak bisa berbuat jahat, betul nggak? At least egonya off.
Makanya tidurnya orang puasa itu ibadah, bukan lagi puasa ibadah dulu, bukan. The sleep of ego, menidurkan ego, itu yang terpenting gitu maksudnya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Dikit lagi. Keseharian yang paling banyak hidup, yang tengah atau ini pasti rata-rata. Karena bangun belum tentu sadar. Karena bangun cuma jadi robot aja sih, melakukan kegiatan play, udah kesini lagi, udah. Makanya Nabi Muhammad sampai bilang, banyak dari umatku yang tidur dan mereka akan bangun ketika mereka sudah mati. Maka nanti disebut antamutu qoblamutu, belajar mati sebelum mati. Maksudnya apa coba? Lagi bangun gini, egonya matiin. Maka kalau ego mati lagi gini, maka nggak ada judgment di situ. Pasti pandai memaafkan, dermawan, mau nolong. Kenapa? Karena yang hadir adalah pure consciousness. Pure consciousness salah satu sifatnya adalah welas asih. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti sholat kaitannya hanya untuk melatih kita ke sini nggak kira-kira? Iya. Maka supaya hakim tegak kesadaran yang ditutupi oleh jiwa, yang ditutupi oleh manas, yang ditutupi oleh ego. Berarti penting untuk melampaui manas nggak? Iya. Nah, fokus kita di kesadaran namanya khusyuk. Simpel Bu, Pak. Orang yang khusyuk adalah orang yang melepaskan diri dari kebiasaannya. Udah gitu aja. Ulang-ulang nih. Ibu bapak sering mana? Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Sip, udah top, mantap. Nah, sekarang mau ngomong mikir dulu. Nah, itu udah khusyuk sebenarnya. Ya, perihal jadi ngomong atau enggak, yang penting ada jeda dulu bahwa saya nggak mengulangi keputusan yang sama gitu loh Bu. Ibu bapak tanpa disadari, maaf ya, kita selalu mengambil keputusan yang sama tapi berharap hasilnya beda gitu. Betul nggak? Keputusannya marah lagi, benci lagi, marah lagi, benci lagi, tapi ya Allah berikanlah aku kebahagiaan. Nggak bisa orang kamunya memutuskan yang sama mulu. Betul nggak? Berarti keputusan yang berbeda datang dari kebiasaan atau dari kesadaran? Itulah perlu sholat. Maka sholat menghening sejenak dari kebiasaan untuk kita istirahat, melampaui barzah, supaya kita masuk ke alam yang namanya at least di tahapan ini ibu bapak udah bisa bedain mana aku tubuh, mana aku jiwa, dan mana kesadaran. Oke? Sip? Yang selalu ada apa? Kesadaran. Karena pikiran berubah-ubah nggak? Iya dong. Perasaan? Iya dong. Emosi? Pasti. Berarti aku yang menyaksikan pikiranku. Berarti kalau mau belajar khusyuk, belajar menyaksikan pikirannya sendiri. Maka kalau mulai sadar, oh ternyata ini pikiranku bukan aku. Karena ibu bapak, kesadaran ini selalu ada jadi background. Si kesadaran ini selalu jadi layarnya. Si ini selalu menampil jadi gambar-gambar. Contoh. Ibu bapak kalau nonton bioskop, dari awal sampai akhir cuma nonton layar putih, bener nggak? Iya. Tapi begitu diproyeksikan dari proyektor, layar putihnya hilang, berubah jadi drama, betul nggak? Iya. Di filmnya ada ledakan, layar kebakar nggak? Enggak. Di filmnya ada banjir, layar basah nggak? Jadi mau benci, bete, itu semua ilusi drama hidup gitu loh. Akunya nggak pernah kenapa-kenapa. Jasad itu, kalau mau saya pakai grafik lagi, jasad itu aku 3, jiwa itu aku 2, kesadaran itu aku 1.
Maka banyak aku di dalam aku. Maka ibu bapak sering dengar gini ya, kita serahkan kepada yang di atas. Maksudnya apa? Serahin ke aku satu nih, si kesadaran yang ngeberesin. Karena keputusan kesadaran pasti datang keputusannya dari dia. Inilah yang disebut higher self, diriku yang lebih tinggi. Ah udah deh, aku nggak mau pakai ego, santai relax, naik ke kesadaran. Nah, pencerahan datang di sini. Berarti Quran ada di sini nggak? Berarti kita sebetulnya ada Qurannya masing-masing nggak? Makanya bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. Quran sejati ada di dalam dirimu. Ketika kamu melampaui barzah, kamu dapat ini gitu. Sampai sini oke? Clear? Dapat ya?